Haleluya, saudara, shalom. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti AMD, Ark of Worship Morning Devotion. Saya bersyukur, atau kita bersyukur, karena kita dapat beristirahat dengan baik. Semalam kita menikmati anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita tiba di Sineh 414. Saudara, kita masih merenungkan bagian dari ayat yang kedua dari Keluaran pasal 19. Saudara, di poin ayat yang kedua ini kita sudah belajar kemarin bagian yang berbeda dari apa yang kita renungkan hari ini. Tapi saya berdoa kiranya ayat ini sangat memperkaya kita. Tema kita pagi hari ini berbicara tentang tempat bisa berubah, tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus tidak berubah. Allah yang dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak berubah. Dia tetap Allah yang hidup dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak berubah. Nanti kita akan merenungkan bersama-sama pada bagian ini. Tangkap firman ini sebagai rema, dan percayalah Allah yang saudara sembah di dalam nama Yesus tidak berubah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, nanti saudara Adi akan bantu kita untuk membacakan ayat ini. Saudara bisa lihat di layar saudara bisa mengikuti, ucapkan firman Tuhan, dan tangkap sebagai rema Tuhan pada pagi ini. Amin. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu semalam, berkat-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan AMD pagi ini dalam tangan anugerah Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan adik. Keluaran 19 ayat yang kedua. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Amin untuk firman Tuhan. Paling tidak beberapa kali ini, saya hitung 3 kali kita menggali ayat yang sama. Dan Tuhan memberikan inspirasi yang berbeda-beda. Dan kita tangkap ini sebagai pesan Tuhan. Saudara, ada satu bagian lagi yang kita perlu renungkan pada bagian ini atau pada ayat yang kedua ini. Apa itu, saudara? Lihat, perhatikan baik-baik. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Saudara, apa yang menarik dari kalimat pendek ini, saudara? Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, kalimat ini menarik perhatian kita kepada gunung yang ada di depan mereka. Sehingga nampak begitu sangat spesial. Jika kita merenungkan ini, mereka berkemah di depan gunung itu. Sehingga kita berpikir bahwa gunung ini nampak begitu spesial. Dan memang gunung ini adalah gunung yang spesial. Karena orang menyebutnya sebagai gunung Allah. Disebut juga sebagai gunung Sinai dan gunung Horeb. Ada orang yang menyebutnya sebagai gunung Allah, sebagai gunung Sinai, dan juga gunung Horeb. Saudara, gunung ini bukan hanya terkenal di kalangan orang Yahudi saja loh sebetulnya. Tetapi gunung ini juga terkenal di kalangan Kristen, Katolik, tapi juga
kalangan muslim, saudara kita yang beragama muslim juga sangat mengenal baik gunung ini. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman yang baik, maka kita akan memiliki pemahaman yang keliru, saudara. Dengan berkenaan dengan gunung yang sangat spesial ini, yang Gunung Sinai, dan menganggapnya sebagai tempat atau rumah Allah. Kita menganggap bahwa gunung ini adalah tempat Allah bersemayam. Gunung ini adalah rumah Allah. Lalu kemudian menganggapnya sebagai gunung yang suci, yang kepadanya manusia merendahkan diri, yang kepadanya manusia menyembahnya, sebagaimana yang juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti paham animisme dan dinamisme yang bahkan masih ada sampai pada saat ini. Saudara, Sinai adalah tempat yang penting bagi Musa secara pribadi. Kenapa penting bagi Musa secara pribadi? Karena Gunung Sinai ini atau tempat inilah tempat di mana Musa untuk pertama kalinya dia berjumpa dengan Allah. Tempat yang untuk pertama kalinya dia mengenal Allah. Karena di sanalah Allah memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara, kalau ketika kecil dia hanya mendengar Allah dari inang pengasuhnya yang tidak lain adalah orang tuanya sendiri. Dia mendengar kisah-kisah penciptaan. Dia mendengar kisah tentang Allah yang mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Cerita dari ayahnya, cerita dari ibunya yang merawatnya ketika dia dipungut oleh putri Firaun. Lalu kemudian diserahkan kepada orang tuanya kembali tanpa diketahuinya untuk diasuh, disusui, dan kemudian dirawatnya. Saudara, kisah-kisah ini dia dengar pada masa kecilnya. Tapi ketika dewasa, dia hanya mendengar sambil lalu saja tentang Allah yang dia dengar dari percakapan orang-orang Israel yang membuat batu bata untuk Firaun. Mereka mendengar di satu pojok tempat di bawah pohon, orang-orang Yahudi bercerita tentang Allah nenek moyang mereka, tentang pengalaman-pengalaman nenek moyang mereka di masa lampau. Ketika dia dewasa, dia hanya mendengar sambil lalu saja tentang Allah dari orang-orang Ibrani yang disembah oleh bangsa Israel yang ada di tanah Goshen pada waktu itu. Dan juga mungkin, saudara, sebagian kecil dari mertuanya, yaitu Yitro, yang menceritakan tentang Allah nenek moyang mereka, yaitu Abraham, yang kepadanya melaluinya turun garis keturunan hingga sampai ke Yitro. Dia mendengar sebagian kecil kisah tentang Allah dari mertuanya yang tidak lain adalah sebagai seorang imam di Midian. Tetapi saudara, di Sinai inilah dia berjumpa secara pribadi dengan Allah yang diperkenalkan, yang diceritakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Di Sinai inilah dia bahkan bercakap-cakap secara pribadi dengan Allah. Dia bertatap muka dengan Allah pencipta langit dan bumi sebagai sebuah pengalaman iman yang tidak akan pernah dialami oleh yang lainnya. Sebuah pengalaman iman yang luar biasa, pengalaman rohani yang tidak terkatakan dahsyatnya. Karena Allah sendiri yang menjumpai Musa di semak belukar yang menyala dan berbicara secara langsung. Saudara, perjumpaan dengan Allah secara pribadi itulah
yang kemudian mengubah kehidupan Musa 180 derajat, saudara. Bukan 360 derajat, itu berarti kembali ke titik semula. Ini perubahannya 180 derajat. Saudara bisa perhatikan begini. Dari anak angkat seorang putri Firaun, seorang gembala kambing domba dari mertuanya, Musa kemudian menjadi seorang nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah umatnya. Dari orang yang tidak mengenal Allah sebelumnya menjadi seorang sahabat Allah dan menjadi hamba Allah yang luar biasa. Saudara, nampaknya Musa ingin umatnya berangkat ke tanah Kanaan berawal dari titik ini. Nampaknya Allah juga ingin umatnya berangkat ke tanah Kanaan dimulai dari titik ini. Titik di mana Musa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Setelah Musa ingin agar bangsa Israel memulai titik yang sama, yaitu perjumpaan secara pribadi dengan Allah sebagaimana yang dialaminya. Musa ingin di tempat inilah bangsa Israel mengalami pengalaman supranatural. Sebagaimana pengalamannya mengubah hidupnya menjadi 180 derajat perubahannya. Saudara, di tempat inilah Musa ingin bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang terus mengeluh, bangsa yang hidup dengan ingatan Mesir yang sangat kuat. Bangsa yang mulai dipengaruhi dengan ilah zaman itu mengalami perubahan di titik di mana dia pernah mengalaminya. Di tempat di mana dia pernah diubahkan oleh Tuhan. Dia ingin bangsa Israel itu diubahkan oleh Tuhan sebagaimana yang dialaminya. Saudara, Musa ingin memulai segalanya bukan dari tempat sebetulnya, melainkan dari Allah. Musa tidak ingin memulai perubahan itu dari gunungnya, tetapi dari Allah yang sama, yang pernah memanggilnya, yang pernah berjumpa secara pribadi dengan dirinya. Saudara, tempat itu dibatasi, tetapi Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia omnipresence, dia maha hadir, yang bisa hadir di mana saja dan kapan saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Gunung Sinai, Horeb, atau semenanjung Sinai itu, atau tempat di mana dia pernah berjumpa dengan Tuhan, bisa berubah, saudara. Tetapi Allah tidak bisa berubah. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Allah yang hidup. Dia tetap Allah pencipta langit dan bumi. Dia tetap Allah yang mengasihi umatnya. Saudara, Musa mengajak umatnya atau umat Allah memulai dari Allah yang pernah menjumpainya di tempat itu. Musa ingin mengajak umat Allah itu sebelum melakukan perjalanan yang panjang ke tanah Kanaan. Musa ingin mereka juga menyembah Allah terlebih dahulu. Sebagai penyembah-penyembah Allah yang sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Memulai segala sesuatu dari Allah ini merupakan satu pesan yang penting. Bukan memulai dari tempatnya, bukan memulai dari gunungnya. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel, bisa jadi Gunung Sinai yang hari ini menjadi tempat ziarah, tempat yang dikunjungi banyak orang. Tempatnya mungkin bukan di situ secara tepatnya. Bisa jadi berbeda, saudara. Bisa jadi gunungnya berbeda. Atau kaki gunungnya berbeda. Memang ada ukiran berbentuk lembu di salah satu tebing
di bawah kaki Gunung Sinai itu. Tapi bisa jadi itu merupakan sebuah prasasti yang diukir oleh pengalaman-pengalaman hidup orang-orang yang pernah mendengar atau pernah mengalaminya. Tempat itu bisa berubah, saudara. Tempat bisa bergeser. Kalau kita memulai dari segala sesuatu dari tempatnya, bisa jadi kita akan kecewa. Saudara, sejarah menceritakan pernah terjadi lawatan Tuhan di Azusa Street, di jalan yang bernama Azusa itu. Azusa Street. Dan mereka mengalami lawatan Tuhan sehingga menjadi sebuah titik bergeraknya lawatan Tuhan. Sehingga muncullah gerakan Pentakosta, gerakan karismatik sampai hari ini. Di Azusa Street. Tapi ketika orang kembali ke sana, ke titik yang sama, belum tentu bisa terjadi hal yang sama. Karena yang mengubah orang bukan tempatnya. Tapi yang mengubah seseorang adalah Tuhannya. Kalau kita berangkat memulainya dari tempat, kita mungkin tidak akan pernah mengalami apa-apa. Karena tempat bisa berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Ketika kita memulai dari Tuhan, maka ini menjadi pesan yang penting. Hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita belajar memulai dari segala sesuatu dari Allah. Oleh karena itulah sering kali saya mengatakan, mari kita awali hari bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, bukan di tempatnya. Saudara, kita bisa beribadah di mana saja. Di tempat-tempat gedung gereja yang besar maupun gedung gereja yang kecil. Karena yang mengubahkan seseorang bukan tempatnya. Tetapi dari titik siapa dia bergerak. Dari titik siapa dia mulai berjalan. Kalau kita memulai dari titik manusia, dari titik tempat, tidak akan mengubah apapun. Maka kita perlu belajar bahwa segala sesuatu kita harus mulai dari Allah sendiri. Karena di sanalah perubahan itu terjadi. Karena di sanalah kita akan mengalami anugerah Tuhan yang besar. Sebagaimana yang dialami oleh Musa, bukan karena tempatnya, tapi karena kehadiran Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara beribadah di AOW, jangan cari tempatnya, jangan cari manusianya, cari Allah yang hadir di AOW. Sebelum menjalani hari kita sepanjang hari ini, atau hari-hari yang akan kita jalani, melakukan segala aktivitas, kesibukan, bekerja, sekolah, dan lain-lainnya. Mari saudara, kita mulai dari Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Awali bisnismu dari Tuhan. Awali pelayananmu dari Tuhan. Awali pekerjaanmu dari Tuhan. Awali semua kegiatan aktivitas keluarga, rumah tanggamu dari Tuhan. Awali studimu dari Tuhan. Maka lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Gunung bisa berubah, tempat bisa bergeser, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang sama yang melawat Musa, dia melawat bangsa Israel. Tuhan yang sama yang melawat Musa dan bangsa Israel akan melawat kita kalau kita mulai dari Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Tundukkan kepalamu, tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, ampuni kami kalau sering kali kami melakukan banyak hal. Dimulai dari tempatnya, dimulai dari sesuatu aktivitasnya, tapi tidak memulainya dari Tuhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, memulai segala sesuatu dari Allah. Ini merupakan satu pesan yang penting. Gunung itu tidak sepenting Allah, tempat itu tidak sepenting Allah. Karena memulai dari tempat akan mengecewakan. Tapi kalau memulai dari Allah, maka Allah akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan.
Urapi kedua tangan kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa ini akan memberkati kita. Ayat ini akan mengubahkan orientasi kita, bukan tempat, tapi Allah sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Mulailah dari Tuhan. You are blessed.